Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Yang dia kirimkan ke Xiaoyan. Keke, kamu pasti membawa beberapa orang ini, bukan? Luo Bu bertanya sambil tersenyum saat dia melangkah ke arah mereka. Iya. Dengan sembarangan menganggukkan kepalanya, Xiao Yu sekali lagi memperkenalkan Xiaoyan dan yang lainnya. Dia berkata sambil tersenyum, saya telah membawa mereka ke sini untuk mengikuti ujian. Oh, sudahkah kamu sekarang? Mengangguk sambil tersenyum, Luobu mengeluarkan bola kristal merah seukuran kepalan tangan. Dia melambai dan berkata sambil tersenyum, kebetulan guru Ruoling baru saja memberi saya kristal ujian. Mengapa kita tidak membiarkan mereka mencobanya? Kristal pemeriksaan lainnya semuanya telah dibawa ke gerbang pemeriksaan di depan. Jika Anda tidak menggunakan milik saya, Anda harus menunggu beberapa saat. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yu sedikit ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Dia memiringkan kepalanya dan dengan lembut menjelaskan kepada Xiaoyan, kristal pemeriksaan ini sangat sederhana. Selama kekuatan Anda telah mencapai doki dari 8 duan, itu akan menyala. Setelah itu terjadi, Anda akan lulus ujian awal. Petik 2. Biarkan aku pergi. Xiaoyan dengan susah payah menatapnya dan dengan acuh tak acuh memerintahkan. Xiao Yu tersenyum mengangguk dan dengan patuh melepaskan tangannya. Melihat sikapnya yang patuh, cengkeraman yang disebut Luobo semakin erat di bola kristal. Sun Er, kenapa tidak kalian semua duluan? Menggosok pergelangan tangannya yang memerah yang dipegang Xiao Yu, Xiaoyan memberitahu Sun Er sambil tersenyum. Mengangguk sambil tersenyum, Sun Er, Xiao Mei dan Xiao Ning memimpin dan maju. Segera setelah telapak tangan mereka menyentuh bola kristal, bola itu menyala dan mereka melangkah mundur. Melihat ketiganya berhasil, Xiaoyan juga maju dan sembarangan menyentuh bola kristal, mendapatkan hasil yang sama. Yakinlah bahwa jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk lulus ujian, saya tidak akan bertindak sendiri dan membawa mereka ke sini. Melihat kesuksesan keempat orang itu, Xiao Yu berkata dengan acuh tak acuh. Keke, bukannya aku tidak percaya padamu tapi ini aturannya. Sambil tersenyum minta maaf pada Xiao Yu, Luobu menyimpan bola kristal itu. Jarinya menunjuk ke arah orang-orang di luar, yang sedang duduk di bawah matahari. Menghadapi Xiaoyan dan kelompoknya, dia berkata sambil tersenyum, selamat karena telah lulus ujian awal. Sekarang, silakan duduk di luar selama setengah jam. Petik 2. Luobu, apa artinya ini? Mendengar kata-kata Luobu, Xiao Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Xiao Yu, kamu juga seorang murid di sini. Anda harus tahu bahwa ini adalah aturan selama perekrutan. Keke, para siswa baru hari-hari ini semakin impulsif. Melemahkan semangat mereka selama perekrutan akan menguntungkan kehidupan masa depan mereka di akademi. Luobu menjelaskan sambil tersenyum. Kamu tidak ingin keluar, mengapa kamu tidak berdebat dengan Gela di sini? Tentu saja, Anda tidak perlu mengalahkannya. Yang Anda butuhkan hanyalah bertahan selama 20 putaran di bawahnya. Petik 2. Mendengar ini, para wanita di sisi Xiao Yu segera dengan marah memarahi Luobu. Setelah melihat situasinya, mereka akhirnya mengerti bahwa orang ini cemburu pada Xiaoyan dan mencoba menyalahgunakan otoritasnya untuk menghukum Xiaoyan karena dendam pribadi. Dibandingkan dengan tangisan marah orang-orang di sekitarnya, Xiao Yu anehnya menjadi pendiam. Memiringkan kepalanya dan memperhatikan Xiaoyan, dia dengan jelas mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini tidak lebih lemah darinya. Berurusan dengan satu bintang doze bukanlah sesuatu yang sulit. Mengabaikan tatapan Xiao Yu, Xiaoyan acuh tak acuh menatap Luobu yang tersenyum cerah. Rasa dingin memenuhi mata hitamnya. Awalnya, dia tidak ingin ikut campur tetapi orang ini hanya harus memaksa tangannya. Hehe, ayo, anak kecil, izinkan saya mengajari Anda bagaimana menghormati senior Anda. Jika tidak, saat Anda menderita di akademi di masa depan, Anda akan menyalahkan kami.
Pemuda bernama Gela melangkah maju dan tersenyum pada Xiao Yan dengan niat buruk. Secara bertahap mengeluarkan napas, Xiao Yan hanya mengangkat bahunya di depan tatapan semua orang. Dia maju 2 langkah. Ketika dia berada di sisi Xiao Yu, dia tiba-tiba mengulurkan lengannya dan dengan kejam meraih pinggang sempitnya yang lembut dan menariknya ke dalam pelukan. Dihadapkan dengan serangan mendadak Xiao Yan, Xiao Yu tertegun sejenak sebelum seluruh wajahnya terbakar. Mempertimbangkan bahwa Luo Bu ada di dekatnya, dia hanya bisa menghentikan perjuangannya dan mengatupkan giginya saat dia berulang kali mengutuk pria yang secara terbuka memanfaatkannya. Tindakan Xiao Yan menyebabkan semua wanita di sekitar mereka benar-benar tercengang. Itu juga menyebabkan wajah Luo Bu segera menjadi gelap. Dia memiringkan kepalanya dan dengan dingin memberitahu Gela, lebih kejam saat kamu menyerang. Mendengar ini, Gela tersenyum sinis dan mengangguk. Di samping, Sun Er dan 2 lainnya hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya karena tindakan aneh itu. Ini menarik. Xiao Yan dengan dingin berbisik saat tangannya membelai pinggang Xiao Yu 2 kali lagi, sepertinya enggan untuk pergi. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan melepaskan tangannya tanpa melirik wajah merah bit Xiao Yu. Dia meregangkan lehernya sambil menahan senyum di ujung mulutnya dan perlahan berjalan menuju Gela yang menatapnya dengan sinis. Menyaksikan 2 pria di tenda yang akan mulai bertarung, 20 lebih siswa baru di bawah matahari dengan rasa ingin tahu mengarahkan pandangan mereka pada mereka. Sebelum memilih untuk berada di bawah matahari, mereka juga berusaha untuk membalas tetapi pembalasan itu semua dengan mudah ditekan dengan paksa oleh senior mereka yang jauh lebih kuat. Melihat orang lain yang ingin menantang kekuatan para senior ini, mereka mulai menertawakan kemalangannya saat mereka bersiap untuk mengamati bagaimana dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Apakah kamu siap? Menikmati menjadi fokus perhatian semua orang, senyum di wajah Gela semakin kaya. Mata kecilnya melirik Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Mulai. Xiao Yan hanya menggaruk dagunya dengan tenang, menyebabkan semua orang tercengang. Hehe, anak kecil. Mentalitasmu tidak buruk. Dihadapkan dengan sikap Xiao Yan, Gele sedikit terkejut. Segera, dia merasakan amarah dari dalam. Apakah ini upaya untuk mendiskriminasi dia? Dengan ringan melepaskan napasnya, Xiao Yan tidak repot-repot mengatakan omong kosong. Dia hanya dengan malas menatap wajah lawannya yang agak marah. Baik sekali, ketenangan lawannya telah melukai harga diri Gela. Dengan senyum dingin, dia dengan marah bergegas maju dengan tangan kanannya terkepal dan Doki menggumpal di atasnya. Segera, tinju, bersama dengan angin yang menyertainya dengan kejam membombardir kepala Xiao Yan. Penonton di sekitarnya, setelah melihat Gela menggunakan kekuatan besar melawan siswa baru, mengerutkan kening. Dengan lembut mengangkat kelopak matanya dan melihat tinju besar itu bergegas ke arahnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat telapak tangannya di tempat yang akan menyerang pertama dan menghentikan tinju Gela. Setelah menghentikan tinjunya, telapak tangannya bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun. Pukulan yang memiliki sejumlah besar energi dan kekuatan bahkan tidak menimbulkan reaksi sedikit pun, seperti meninju udara. Kecepatan, lambat, kekuatan, lemah. Apakah Anda benar-benar seorang siswa dari Akademi Jianan? Mengangkat wajahnya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbisik. Ejekan dalam bisikan pemuda itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi tercengang. Satu persatu, tatapan heran menatap ke tempat di mana tinju dan telapak tangan melakukan kontak. Sulit membayangkan bahwa seorang siswa baru akan dapat dengan mudah memblokir serangan dari bintang Douze. Meludahkan seteguk darah. Bang! Setelah tubuhnya terlempar ke belakang sejauh lebih dari 10 meter, ia mendarat di atas batu yang telah dipanggang di bawah terik matahari. Tubuh Gela sedikit bergerak-gerak saat wajahnya yang ketakutan menyaksikan pemuda yang berdiri agak jauh dengan telapak tangannya masih terentang. Dadanya terasa pengap dan penglihatannya menjadi hitam saat dia akhirnya pingsan. Waktu antara serangan kuat Gela sampai saat dia terlempar kembali tanpa alasan yang jelas hanya sedikit lebih dari 10 detik.
Melihat bagaimana kemenangan diputuskan dalam waktu sesingkat itu, orang-orang baik di dalam maupun di luar kamp diam dengan harmonis. Di bawah terik matahari, para siswa baru dengan bodohnya menatap Gela yang pingsan di dekat mereka. Beberapa saat kemudian, tatapan tajam mereka beralih ke pria muda yang berdiri di bawah keteduhan. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan mahasiswa baru mengalahkan seorang senior. Apalagi siswa baru ini tampaknya sedikit lebih muda dari mereka. Wanita muda yang lebih cantik di antara siswa baru menatap dengan penuh semangat pada pria muda berpakaian hitam yang memasang wajah acuh tak acuh. Mata mereka dipenuhi dengan kilatan yang memuja. Kalau bukan karena suasananya yang tidak pantas, mereka mungkin akan memekik 1 atau 2 kali untuk melampiaskan perasaan ibadah mereka. Pastinya, bakat yang menakutkan. Menatap Xiaoyan dengan seksama, Sueni menghela nafas kaget dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan Xiaoyan telah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Xiao Yu sebelumnya adalah kebenaran. Yuer, orang ini dari keluarga Anda, apa sebenarnya tingkat kekuatannya? Dari kelihatannya, sepertinya dia sudah menjadi doce, kan? Sambil menatap bodoh pemuda berbaju hitam, gadis-gadis di samping Xiao Yu tiba-tiba bertanya dengan gagap. Lelucon apa? Mampu dengan mudah mengalahkan 1 bintang doce sedemikian rupa, kekuatannya sudah lebih besar dari kebanyakan orang di sini. Xiao Yu tersenyum manis saat dia menatap pria muda yang berdiri di tempat pertarungan berlangsung. Cahaya yang tidak diketahui melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia meniru cara Xiaoyan dan melambaikan tangannya sambil berbicara sambil tersenyum, jika kita bertarung, bahkan aku tidak akan bisa mengalahkannya. Apakah menurutmu dia adalah doce? Petik 1. Kesan yang baik kepada orang lain dibandingkan dengan senyuman munafik yang pura-pura. Bocah sombong, saat kamu mulai di Akademi Jianan, aku akan menjagamu dengan baik sebagai senior. Luo Bu mengatupkan giginya dan berkata sambil tersenyum dingin. Menyentuh wajahnya, Xiaoyan dengan lembut berkata, saya tidak tahu tentang hal-hal lain tetapi jika Anda melanjutkan tindakan Anda, percayalah, saya dapat menyebabkan Anda tidak dapat meninggalkan kota Wutan. Mengecilkan matanya, sudut mulut Luo Bu bergerak-gerak saat dia menatap pemuda itu. Di dalam mata hitam itu, dia menemukan kedalaman ketidakpedulian. Tubuhnya bergetar tanpa meninggalkan bekas. Ketika dia melihat ke mata hitam yang dingin itu, Luo Bu benar-benar merasakan kedinginan yang menakutkan. Perasaan ini mirip dengan yang dia dapatkan ketika dia menghadapi serigala mistik yang buas sendirian selama misi terakhirnya. Luo Bu diam-diam menelan ludahnya. Kata-kata mengancam yang akan keluar dari mulutnya juga dengan paksa ditelan. Baik sekali. Luo Bu menghembuskan napas yang tampaknya bermaksud untuk mengeluarkan hawa dingin memalukan yang dia rasakan. Mengatupkan giginya dan menganggukkan kepalanya, dia sudah membuat keputusan. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan meminta seseorang untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan anak laki-laki ini. Dengan acuh tak acuh menatap Luo Bu, Xiaoyan sedang mempertimbangkan apakah akan menemukan kesempatan untuk membiarkan orang ini menghilang dari kota Wutan untuk menghindari masalah di masa depan ketika suara wanita lembut dari dalam tenda menyebabkan Xiaoyan melunak. Hehe, bocah kecil ini punya bakat yang cukup hebat. Kali ini, sepertinya saya telah menemukan harta karun. Petik 2. Siapa yang menyuruhmu dengan sengaja memprovokasi dia? Anda harus tahu perasaannya untuk Anda. Setelah bertingkah begitu intim dengan pria lain di depan matanya, akan menjadi aneh jika dia tidak menemukan alasan untuk mempersulit. Kata guru Ruolin tanpa daya. Itu hanya akan meningkatkan ketidaksukaanku padanya. Xiao Yu meringkuk bibirnya dan berkata. Menggelengkan kepalanya, Ruolin melepaskan Xiao Yu. Dia perlahan berjalan ke depan dan berbicara dengan senyuman kepada 10 lebih siswa di bawah terik matahari, murid-murid yang terkasih, masuklah. Mendengarnya membuka mulut untuk berbicara, para siswa baru yang berkeringat di bawah terik matahari langsung dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka segera bangkit dan memasuki keteduhan tenda dengan sikap kuyu.
Harus dikatakan bahwa meskipun metode melemahkan semangat siswa baru ini sedikit tanpa ampun, itu efektif. Paling tidak, arogansi mahasiswa baru yang masuk ke dalam tenda sudah jauh berkurang dibandingkan saat pertama kali datang. Mereka semua mundur di bawah bayang-bayang tenda, mata mereka terus-menerus menjelajahi seluruh bagian dalam tenda. Menyapu senyum yang dipenuhi dengan kelembutan pada semua orang, Guru Ruoning akhirnya mengarahkan pandangannya ke wajah Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, Luobu tidak memiliki niat jahat. Sebelumnya, dia hanya sedikit marah jadi tindakannya sedikit sembrono. Tolong jangan salahkan dia. Petik 2. Gulungan hijau yang terbuat dari kulit kambing dan pena muncul di tangannya. Mengangkat matanya, Guru Ruolin tersenyum dengan sikap malas. Para siswa yang terhormat, selamat telah lulus ujian. Sekarang, Anda dapat dianggap telah memasuki Akademi Jianan. Karena sekolah perlu membagi siswa sesuai dengan potensi mereka, saya perlu mengetahui kekuatan Anda saat ini. Petik 2. 8 Duan Qi akan menjadi milik kelas F dalam hal potensi. Ini adalah persyaratan minimum untuk masuk Akademi Jianan. Petik 2. 9 Duan Qi akan menjadi milik kelas E dalam hal potensi. Bintang 1 Dose, kelas D, bintang 2 Dose, kelas C. Melanjutkan dengan cara ini, kelas tertinggi adalah kelas S bagi mereka yang merupakan bintang 5 Dose. Tentu saja, ini terbatas pada mereka yang lebih muda dari 20. Petik 2. Hehe. Selama lebih dari 1 dekade, Akademi Jianan hanya melihat satu siswa yang memiliki potensi kelas S. Sekarang penyihir kecil itu sangat luar biasa di akademi. Menutupi bibir merahnya dan tertawa lembut, bulu mata tinggi dan ramping Ruolin berkedip ringan. Aku tidak terlalu berharap bisa bertemu seseorang di kelas yang sama dengan penyihir kecil, tapi jika aku bisa mendapatkannya di kelas B atau C, aku akan puas. Pada saat yang sama semua orang bergiliran untuk melaporkan informasi mereka. Beberapa siswa baru yang baru saja lulus ujian kadang-kadang masuk ke dalam tenda. Setelah mereka diperingatkan dengan tegas oleh para senior, mereka dengan cepat dan patuh berdiri di belakang antrian dan menunggu untuk melaporkan informasi mereka. Di antara 20 orang aneh yang telah melaporkan informasi mereka, kebanyakan dari mereka lebih lemah dari Doze. Secara alami, ada beberapa siswa baru yang awalnya memiliki 9 Duan Qi tetapi diturunkan menjadi 8 Duan Qi setelah gagal menjadi Doze. Sebelum giliran Xiao Yan, yang paling menonjol dalam kelompok itu adalah bintang Doze berusia 17 tahun. Menurut perhitungan potensinya, ini hanya kelas D. Meski hanya ini, itu memberi Ruolin kebahagiaan. Lagi pula, selama 17 tahun mencapai bintang 1 Doze berarti dia memiliki potensi. Setelah siswa baru di depan Xiao Yan selesai melaporkan informasinya, semua tatapan di tenda segera terfokus pada pemuda yang akan tertidur karena penantian yang lama. Xiao Yan GG, giliranmu. Melihat mata kabur Xiao Yan di sampingnya, Sun Er tak berdaya mencoba membangunkannya. Oh, Xiao Yan, yang baru saja bangun, dengan cepat mengusap air liur yang tidak ada dari mulutnya. Tatapannya beralih ke depan hanya untuk menemukan guru cantik Ruolin tersenyum lebar padanya. Dengan senyum canggung, Xiao Yan membalik tangannya dan memperlihatkan gigi putih bersihnya. Aku tidak bisa dibandingkan dengan penyihir kecil yang guru sebutkan. Setelah menghitung semuanya dan menimbang diriku berulang kali, sepertinya aku hampir tidak bisa dihitung sebagai kelas A. Petik 2. Kata-kata penyesalan Xiao Yan nyaris tidak keluar dari mulutnya saat tenda yang penuh dengan bisikan, tiba-tiba menjadi sunyi. Di satu sudut, wajah Luobu bergetar. Dia tidak menyangka pemuda berusia 16 atau 17 tahun ini benar-benar akan memiliki kekuatan yang sama dengannya. Selain Luobu, wajah Gela sedikit memutih. Wajahnya penuh kepahitan. Tidak heran dia kalah telak. Orang ini adalah serigala berbulu domba. Yuer, kamu, bukankah kamu mengatakan bahwa dia paling banyak hanya kelas C atau B? Mengapa itu melompat ke kelas A?
Selama setiap perekrutan Akademi Jianan, tidak akan ada lebih dari 100 siswa yang memiliki potensi kelas A. Beberapa siswa perempuan bergumam saat mereka menatap Xiao Yan dengan mulut terbuka. Menatap wajah lembut pemuda itu dengan seksama, Xiao Yu tak berdaya menghela nafas dan bergumam, bagaimana saya tahu bahwa orang ini menjadi lebih abnormal. Kelas. Ruolin mengedipkan bulu mata panjang dengan heran. Sesaat kemudian, dia tersenyum cerah. Sepertinya aku telah menemukan harta karun, itu benar. Bertingkah seperti seorang wanita muda, Guru Ruoning dengan cakap mengedipkan matanya. Keindahan ini menyebabkan beberapa pria di tenda membelalak. Xiao Yan mengusap hidungnya saat Sun Er di sampingnya tiba-tiba tertawa sedikit. Xiao Yan GG, kamu telah menciptakan sensasi sekali lagi. Cih, aku tahu kamu lebih kuat dariku. Saya khawatir kelas S harus menjadi milik Anda. Xiao Yan memutar matanya dan membentak. Lalu haruskah aku memberikan informasi palsu? Pada saat semua orang belum pulih dari keterkejutan mereka, Sun Er menarik pakaian Xiao Yan dan diam-diam bertanya. Laporkan saja kekuatanmu yang sebenarnya. Apakah kamu pikir aku akan cemburu padamu? Memberitahu Akademi beberapa potensi Anda akan baik untuk perkembangan masa depan Anda. Tentu saja, Anda mungkin tidak peduli tentang semua ini. Xiao Yan mengangkat bahu dan tersenyum. Sun Er mengerutkan bibirnya dan menganggukkan kepala kecilnya saat dia berkata dengan penuh cinta, kalau begitu aku akan mendengarkan Xiao Yan GG. Saat dia berbicara, dia maju selangkah. Suara wanita muda yang gesit dan bergerak bergema di seluruh tenda. Xiao Sun Er, bintang 6 Douse. Umur, 16. Di kursi pemimpin, Ruolin, yang baru saja mengangkat penanya untuk mencatat informasi merasa tangannya menegang. Wajah lembutnya akhirnya menampakkan ekspresi heran. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.